Timnas U17 Indonesia resmi tergabung di grup B Piala Asia U17 2026 setelah hasil undian yang dilakukan AFC di Kuala Lumpur, menempatkan Garuda Muda bersama tiga kekuatan besar Asia yakni Jepang, Cina, dan Qatar. Komposisi grup ini langsung memunculkan berbagai reaksi karena dianggap sebagai salah satu grup paling menantang dalam turnamen yang akan berlangsung di Arab Saudi pada 30 April hingga 17 Mei 2026 tersebut, di mana total 16 tim akan bersaing dalam 4 grup untuk memperebutkan tiket ke fase gugur sekaligus mempertahankan prestise sebagai generasi penerus sepak bola Asia. Bagi Indonesia sendiri, keikutsertaan ini menjadi momentum penting setelah sebelumnya memastikan kelolosan otomatis ke putaran final berkat keberhasilan mencapai babak perempat final pada edisi sebelumnya yang juga membuka jalan menuju Piala Dunia U17 2025. Pencapaian itu memberi kepercayaan diri besar bagi pembinaan sepak bola usia muda nasional sekaligus membuktikan bahwa Indonesia mulai mampu bersaing di level Asia. Terlebih, generasi pemain yang ada sekarang dinilai memiliki kecepatan, kreativitas, dan mentalitas bertanding yang semakin matang meskipun masih perlu meningkatkan aspek konsistensi permainan, organisasi pertahanan, dan ketahanan fisik ketika menghadapi tim-tim Asia Timur yang terkenal disiplin dan kuat dalam duel. Di grup B sendiri, Indonesia akan langsung menghadapi tantangan berat dari Jepang yang merupakan tim tersukses dalam sejarah turnamen dengan koleksi 4 gelar juara. Negara tersebut dikenal memiliki sistem pembinaan pemain muda paling stabil di Asia dengan filosofi permainan cepat, teknik tinggi, disiplin posisi, dan pemahaman taktik yang sudah ditanamkan sejak usia dini sehingga hampir setiap generasi mereka mampu melahirkan pemain yang kelak bersinar di kompetisi profesional bahkan di Eropa. Cina juga menjadi lawan yang tidak kalah berbahaya karena mereka memiliki sejarah kuat di turnamen ini dengan 2 gelar juara serta kini tengah membangun ulang kekuatan sepak bola usia muda melalui investasi besar dan kerjasama akademi internasional. Tim-tim muda mereka kini tampil lebih solid dengan keunggulan fisik, transisi cepat, serta organisasi permainan yang semakin rapi. Indonesia sendiri sudah merasakan kekuatan Cina melalui laga uji coba yang berakhir dengan kekalahan di Indomil Arena, sebuah pengalaman yang diharapkan menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki kelemahan sebelum turnamen sesungguhnya dimulai. Sementara itu, Qatar meski tidak selalu menjadi favorit tetap memiliki potensi sebagai kuda hitam mengingat negara tersebut pernah menjuarai turnamen pada tahun 1990. Dalam beberapa tahun terakhir mereka mengalami perkembangan pesat berkat investasi besar di sektor olahraga termasuk pembangunan akademi sepak bola modern yang menghasilkan pemain-pemain muda dengan teknik dan pemahaman permainan yang terus meningkat. Persaingan di grup B diprediksi berlangsung sangat ketat, di mana Jepang kemungkinan tetap menjadi unggulan utama untuk memimpin klasemen grup sementara Indonesia, Cina, dan Qatar harus berjuang keras memperebutkan satu tiket tersisa menuju babak perempat final. Bagi Indonesia sendiri, kunci keberhasilan kemungkinan besar terletak pada kemampuan memaksimalkan laga melawan Qatar serta setidaknya mencuri poin dari Cina sambil berusaha tampil disiplin dan tanpa tekanan saat menghadapi Jepang. Di level usia muda, kejutan seringkali terjadi ketika tim yang tidak diunggulkan mampu bermain lepas tanpa beban. Apalagi generasi muda Indonesia saat ini mendapat dukungan publik yang besar dan pengalaman internasional yang semakin meningkat seiring seringnya tim usia muda mengikuti turnamen dan uji coba di luar negeri. Harapan publik agar Garuda Muda mampu menciptakan sejarah baru tetap terbuka meski tantangan yang dihadapi tidak ringan. Turnamen ini juga menjadi ajang penting bagi pengembangan pemain jangka panjang karena banyak pemain yang tampil di level U17 nantinya akan menjadi tulang punggung tim nasional di kelompok usia lebih tinggi hingga tim senior dalam 5-10 tahun mendatang. Setiap pertandingan menjadi pengalaman berharga yang membentuk mental juara, disiplin, dan karakter bertanding, hal-hal yang selama ini sering menjadi pembeda antara tim yang hanya mampu bersaing sesaat dengan tim yang mampu mempertahankan prestasi secara konsisten. Oleh sebab itu, persiapan matang baik secara teknis, fisik, maupun mental menjadi faktor utama yang harus diperhatikan agar pemain tidak hanya tampil baik secara individu tetapi juga mampu menjalankan strategi tim dengan disiplin selama 90 menit pertandingan. Di turnamen besar, kesalahan kecil seringkali langsung berujung pada gol yang menentukan nasib pertandingan. Jika Indonesia mampu menjaga fokus, memanfaatkan peluang sekecil apapun, serta tampil dengan semangat juang tinggi, maka peluang untuk lolos dari fase grup tetap terbuka. Sepak bola modern menunjukkan bahwa jarak kualitas antar negara semakin tipis di level usia muda sehingga kerja keras, mentalitas, dan strategi yang tepat seringkali menjadi penentu utama hasil pertandingan. Pada akhirnya, keikutsertaan Indonesia di Piala Asia U17 2026 bukan hanya soal mengejar kemenangan semata, melainkan juga menjadi bagian dari perjalanan panjang membangun masa depan sepak bola nasional. Pengalaman menghadapi tim-tim kuat Asia akan memperkaya kualitas pemain muda sekaligus memberi gambaran nyata tentang standar permainan internasional yang harus terus dikejar. Meskipun grup B terlihat berat di atas kertas, peluang untuk menciptakan kejutan tetap ada selama Garuda Muda mampu bermain tanpa rasa takut, menjaga kekompakan tim, serta memanfaatkan setiap kesempatan yang datang di turnamen yang akan menjadi panggung penting bagi generasi penerus sepak bola Indonesia tersebut.